Bagan Tari Seni dan Budaya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alur kepemimpinan UKM Tari Seni dan Budaya UNSUM. Yang pertama, pembina dan pelatih. Kedua, ketua umum. Ketiga, sekretaris umum. Keempat, bendahara umum. Kelima, ketua divisi. Seperti di bidang divisi organisasi, divisi kaderisasi, divisi kebudayaan, divisi kominfo, divisi keilmuan, divisi kemudaan, dan yang terakhir, anggota. Bagian fungsi. Pembina dan pelatih berfungsi sebagai memberikan arahan dan pembinaan teknis tari. Ketua umum berfungsi sebagai mengatur arah organisasi dan mengambil keputusan penting. Sekretaris umum mengurus administrasi dan dokumentasi kegiatan. Bendahara umum berfungsi sebagai mengelola dana, kas, dan laporan keuangan. Ketua divisi berfungsi sebagai menjalankan kegiatan sesuai bidang masing-masing. Dan yang terakhir, anggota. Anggota berfungsi sebagai berpartisipasi aktif dalam latihan, pertunjukan, dan kegiatan UKM. Nilai-nilai syariah dalam seni tari itu ada 3. Yang pertama itu ada musyawarah. Musyawarah di sini berarti saling bermufakat atau berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama dengan cara yang adil dan menghargai pendapat setiap anggota. Terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Yang kedua itu ada amanah. Amanah ialah sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan melaksanakan kewajiban dengan jujur serta penuh kepercayaan. Adapun dalilnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Yang ketiga itu keadilan. Keadilan di sini ialah memperlakukan semua anggota secara seimbang tanpa pilih kasih serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun dalilnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Kesimpulan dari nilai-nilai syariah seni tari, nilai-nilai musyawarah, amanah, dan keadilan menjadi pondasi penting bagi organisasi tari UMSU agar tidak hanya menghasilkan karya seni yang indah tetapi juga membangun etika Islam, persaudaraan, dan tanggung jawab moral di antara para anggotanya. Dengan menerapkan nilai-nilai syariah ini, organisasi tari bukan hanya wadah kreativitas tetapi juga sarana pembinaan akhlak yang sesuai prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Seni tari Islam menghadapi berbagai tantangan terutama terkait resepsi modernitas dan batasan syariat, namun memiliki beragam solusi untuk pelestarian dan pengembangannya. Tantangan utama dalam organisasi seni tari, tantangan utama ada 3. Yang pertama, resepsi dan stigma. Ada pandangan dari sebagian masyarakat yang menganggap seni tari atau terutama tari tradisional atau kontemporer kurang relevan dengan gaya hidup modern atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama tertentu yang dapat menyebabkan stigma negatif. Yang kedua, ketidakjelasan batasan. Kurangnya pemahaman yang seragam mengenai batasan aurat, gerakan yang dianggap tidak pantas, dan penggunaan musik dalam Islam menimbulkan perdebatan dan kebingungan di kalangan seniman dan masyarakat. Yang ketiga itu ada minat generasi muda yang menurun. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya global dan media sosial sehingga minat terhadap tarian bernuansa Islami atau tradisional seringkali menurun drastis. Tetapi ada juga nih solusi dan strategi pengembangan seni tari ada 3. Yang pertama, pendidikan seni berbasis nilai Islam. Memasukkan pendidikan seni tari bernuansa Islami ke dalam kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan dengan menekankan nilai-nilai Islam dapat menumbuhkan minat sejak dini. Yang kedua, pengembangan komunitas seni. Membentuk dan mendukung komunitas atau sanggar tari yang secara khusus berfokus pada tarian Islam. Komunitas ini dapat menjadi wadah untuk pelatihan rutin, workshop, dan pertunjukan. Pemanfaatan media digital menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk mempopulerkan kembali seni tari Islam melalui format yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kak. Kami dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Manajemen Syariah. Kami ingin bertanya nih kak seputar tentang
tari di UMSU ini. Sebelumnya, nama kakak siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Suci Faradila. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Kakak sudah mulai gabung dari fakultas UKM ini dari kapan ya, Kak? Sejak maba sampai sekarang saya menjabat jadi Ketua Divisi Keilmuan. Kalau boleh tahu siapa ya, Kak, nama ketua atau nggak kayak iya di tari ini? Namanya Alfi Salsabila Nasution. Kalau wakilnya ada, Kak? Wakilnya kebetulan nggak ada. Kami tuh ada 3 pimum, ketua, bendahara, dan sekretaris. Sejak kapan nih, Kak, UKM ini didirikan gitu? UKM tuh didirikan tanggal 14 Desember 2015. Apa alasan UKM tari ini diadakan, Kak? Karena melihat banyaknya potensi dari maba-maba atau dari mahasiswa UMSU ya, Kak. Jadi dulu kan tuh belum ada UKM tari, belum ada lah untuk potensi mengembangkan budaya-budaya di UMSU. Jadi dikembangkanlah sama pelatih kami yang mendirikan, namanya Bang Nasir, dan beberapa yang lain, didirikanlah UKM tari seperti sampai sekarang. Bagaimana nih, Kak, cara agar organisasi ini tetap berlanjut? Caranya ya caranya inilah, Kak, kayak ngajak maba-maba setiap tahun untuk join UKM tari, ajak mereka bergabung bersama dan terus mengembangkan bakatnya. Apa yang terjadi jika organisasi tidak memiliki struktur yang jelas? Hancur. Udah jelas. Ya kan, Kak, udah jelas. Menurut pendapat kakak, seperti apa struktur organisasi yang ideal di kampus? Kalau struktur organisasi yang ideal, menurut saya seperti UKM kami sih, Kak. Udah ada 3 pimum, udah ada formatur, ada BPH, dan ada anggota juga. Dan pastinya ada pembina dan pelatih. Berarti kalau kita masuk sini kita dibimbing lah. Ya, karena kita punya pembina dan ada yang melatih kita juga. Bagaimana struktur organisasi dapat membantu organisasi mencapai tujuannya? Kami sama-sama kayak buat prokja gitu sih, Kak. Jadi untuk mencapai tujuan hasil outputnya, kami sama-sama buat prokja di setiap divisi masing-masing gitu. Jadi kita buatlah strukturnya gimana biar jelas, biar arah tujuannya juga jelas gitu. Iya. Jelaskan bagaimana pembagian tanggung jawab mempengaruhi kinerja anggota. Kalau kami kan, Kak, tuh dibagi tuh ada pimum yang 3, itu udah jelas ya, ketum itu tugasnya apa, sekretaris buat surat, bendahara tentang keuangan. Terus dibagi ada 7 formatur, dan di 7 formatur itu ada bidang organisasi. Bidang organisasi itu tugasnya kayak menjaga sekret, barang-barang sekret, ada keilmuan seperti saya. Terus ada kebudayaan, itu yang mengenalkan budaya-budaya kepada maba dan anggota tari. Terus ada kader yang mengajarkan maba-maba itu untuk menari. Ada kominfo yang menghandle sosial media. Ada kemuhammadiyahan pastinya yang menyuruh kita untuk menutup aurat. Terus udah sih, Kak, itu aja. Oke, berarti jelas nih ya, Kak, strukturnya. Semua ada. Ya. Apa perbedaan antara struktur organisasi formal dan informal? Kalau di formal seperti yang saya jelaskan tadi, Kak, kayak ada ketum gitu. Kalau informal mungkin dalam ini ya, Kak, kayak kepanitiaan mungkin. Cuma ada ketua panitia, gitu. Menurut saya. Kayak remaja masjid gitu. Iya, kayak remaja masjid. Cuman kan ini dalam naungan UMSU nih, berarti udah termasuk yang formal gitu. Terus ada pembina, ada pelatih, ada pimum, formatur, BPH, dan anggota. Sepertinya itu aja, Kak, yang ingin kami tanyakan. Terima kasih, Kak, sudah memberikan waktu Kakak kepada kami. Sama-sama. Untuk anak Fain jangan lupa gabung KM Tari UMSU ya. Demikianlah hasil wawancara kami. Terima kasih kepada UKM Tari dan Seni yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mewawancarai ketua ataupun anggota-anggota yang lainnya. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.